Hal ini tentunya membuat publik Malaysia kecewa berat. Bahkan saking kecewanya, mereka sampai katakan hal ini tentang kualitas pemain naturalisasi timnas Malaysia. Sedikit kecewa fans Malaysia ketika Malaysia itu ditahan imbang oleh Kamboja di kandang Kamboja, teman-teman ya. Kita ada peningkatan, baru tahu fans Harimau Malaya bahwa levelnya jauh di bawah timnas Indonesia. Kita ada peningkatan. Saya rasa Timur Leste mudah untuk atasi Bang Tahniah timnas Malaysia. Malaysia hanya mampu seri je dengan pasukan Kamboja. Mitsubishi Electric Cup telah pun membuka tirainya. Untuk perlawanan yang pertama, pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan Kamboja. Keputusan penuh perlawanan, kita hanya mampu seri saja. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan. Nasib baik tak kalah je. Serius satu cakap. Gameplay kita tadi sedikit hilang. Mengecewakan teman-teman. Lost ball pula tadi. Punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Malaysia ditahan imbang oleh Kamboja. Ini termasuk luar biasa Kamboja permainannya berarti teman-teman ya. Kita sama-sama melihat kemarin ya. Nah, banyak sekali fans dari Malaysia itu merasa kecewa karena Harimau Malaya ditahan imbang oleh Kamboja. Tidak apa-apa lah, yang namanya permainan ya, ada kalah, ada menang, ada seimbang. Nah oke teman-teman, mari kita simak bersama-sama video-video dari netizen ya. Biasa mereka mau berkata apa, kita bareng-bareng tonton videonya. Kita ada peningkatan. Ini adalah sebuah prestasi yang baik dilakukan oleh timnas Malaysia. Yang baik yang dilakukan oleh timnas. Bisa menahan imbang Malaysia. Kamboja. Akhirnya timnas Malaysia bisa melampaui prestasi timnas Indonesia. Melampaui timnas Indonesia. Gimana nih timnas Malaysia sudah bisa bersaing nggak di round 4 Piala Dunia? Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Kamboja di laga pertama Piala AFF ya, di mana laga ini berjalan dengan sengit. Kamboja tertinggal terlebih dahulu dan kemudian mampu membalas di babak kedua hingga unggul 2-1, dan lalu Malaysia menyamakan kedudukan melalui Fergus Tierney dan skor akhir 2-2. Dan dengan hasil ini dipastikan Malaysia dan Kamboja mendapatkan 1 poin, dan ini merupakan pertama kali dalam sejarah Kamboja mampu menahan imbang Malaysia di laga perdana Piala AFF. Gimana menurut kalian laga tadi? Apakah Malaysia bermain baik atau Kamboja yang bermain jauh lebih baik? Tulis di pendapat kalian di kolom komentar. Teman-teman. Bangun tidur. Betulkah itu Pak Cik? Ternyata betul lah Pak Cik. Tapi tak apa, kemarin kan nahan imbang Korea, sekarang nahan imbang Kamboja. Bercanda Malaysia, fans Malaysia. Gue bercanda doang. Doain dah semoga Indonesia besok menang ya. Gak imbang juga. Bercanda sumpah swear. Comeback yang kita dengerin ini ya tadi. Kita memberi ruang untuk mereka menyamakan kedudukan. Ini orang Malaysia ya. Ditampilkan oleh pasukan tuan rumah Kamboja, tetapi nyata kita dihidangkan, kita membiarkan lawan memperolehi jaringan-jaringan yang mudah, menyukarkan untuk kita melakukan comeback kerana kedudukan ataupun bagaimana Kamboja datang untuk bertahan dan juga dalam masa yang sama untuk menyerang. Itu intipati yang berlaku di separuh masa yang kedua. Khalid Jamrus. So kesilapan berlaku disebabkan kesilapan. Kita memberi ruang dan peluang untuk mereka menyamakan kedudukan, dan juga hampir kita kalah, tapi hampir kalah ya. Menyelamatkan kita berada dalam satu situasi untuk mencari kemenangan. Tapi unfortunately peluang yang kita dapat kita tak menjadi ataupun manfaat sebaik mungkin yang ada. Okey. Baik, sedikit kelikan bolehkan Kamboja untuk membuat comeback yang kita sendiri. Apa yang berlaku selepas 2 gol tu barulah nampak kita urgency untuk dominate the game. Sejauh ini juga sudah Kamboja berhasil bikin kiper Malaysia guling-guling. pemain
kali. Kita lihat Bagi kuning-kuningnya Kamboja dengan bagaimana 7 coba. gol yang sudah diciptakan. Dia juga pemain yang pernah memperkuat Kamboja U17, 19 dan U22. Kembali satu tekanan. Oh ya. What about the result? Iya. Bukan guling-guling itu namanya. Jatuh. It is good for you or bad for the team? Yeah, I think neither good or bad. I think we came here to win the game, but we fell short. At least we didn't lose the game. So definitely an important point, but there's definitely things for us to improve on. Malaysia mampu menahan imbang King Kamboja malam ini, guys. Jadi pada laga pertama malam ini Kamboja melawan Malaysia itu skornya berhasil 2-2 untuk Kamboja dan juga Malaysia. Jadi Malaysia mampu membawa pulang 1 poin dari Kamboja. Nah, kalau kemarin Malaysia itu kalah ya, berlangsung waduh. menarik ya, dan hampir Kecewa pasti aja teman-teman ya. Malaysia kalah. Ya kita juga kecewa, dari fans Malaysia juga kecewa ya. Masalah Malaysia Semoga nanti sama bisa bertemu lah ya Indonesia dengan Malaysia. Itu akan seru Untung sekali saja, ketika Indonesia bertemu dengan Malaysia. Tim Super Sub ya, pemain naturalisasi dari Malaysia itu namanya Ger para netizen pasti. Di menit ke-74 dia masuk sebagai pemain pengganti. Kita tunggu lagi ya, apa sih kejutan-kejutan lainnya dari ASEAN Championship 2020. Malaysia 3 pemain, Malaysia punya 9 pemain, dan Kamboja 7 pemain. Iya. Berikut pemain naturalisasi pada Piala AFF. 1. Indonesia hanya ada 3 pemain naturalisasi yang 9 masuk pemain skuad, yakni naturalisasi. Rafael Struije, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. 2. Timnas Malaysia membawa 9 pemain naturalisasi antara lain, Kendrick Santos, Ezequiel Aguero, Paulo Josué, Fergus Tierney, Daniel Tin, Declan Lambert, Stuart Wilkin, Daryl Sham, dan Darren Lowe. 3. Dan Kamboja ada 7 pemain naturalisasi itu antara lain, Andres Neto, Abdul Kader Koulibaly, Hikaru Mizuno, Takaki Ose, Yibi Ogawa, Muhammad Indonesia ya, Fayez Han, timnas dan Nick tersindir Taylor. tidak mampu ya. Media Malaysia sindir timnas Indonesia tak bisa raih AFF. Mereka memposting pencapaian timnas Malaysia di Piala AFF dengan caption sederhana tapi mereka tidak bisa. Tentunya yang disindir sudah pasti Indonesia. Salah satu media Indonesia membalas dengan postingan perbandingan pencapaian Indonesia dan Malaysia, di mana Malaysia gagal total di semua turnamen di tahun 2024. Seperti kena getahnya, Malaysia hanya bermain imbang melawan Kamboja di laga Tapi kalau nggak kayak gitu nggak seru teman-teman. Oke Bolo, itu tadi komentar-komentar dari para netizen ya. Banyak sekali dari fans Malaysia itu ya, ketika Malaysia berhadapan dengan Kamboja, kok skornya 2-2 atau sama, banyak mereka yang kecewa. Akan tapi banyak mereka yang masih memberikan motivasi kepada timnasnya ya, supaya lebih baik lagi ya. Dan kita itu berharap nanti timnas Garuda Indonesia itu bisa berhadapan dengan timnas Malaysia. Nah ini pasti akan seru sekali teman-teman ya. Ketika timnas Garuda bertemu dengan Malaysia, itu akan seru. Fans Indonesia semangat melihat pertandingannya, apalagi fans Malaysia kalau bisa bertemu dengan Indonesia. Karena Indonesia dengan Malaysia itu ketika bermain, kita tahu sendiri ya, antara pendukung-pendukung fanatik dari Malaysia dan pendukung timnas Indonesia itu pendukungnya itu sangat luar biasa. Makanya kita itu berharap Malaysia itu bertemu dengan Indonesia. Saya bukan kita ya, saya sendiri ya, saya pribadi itu menginginkan pertandingan bisa bertemunya Indonesia dengan Malaysia. Nah tadi ya kita mendengarkan dari obrolan dari orang-orang Malaysia ya. Kita melihat tadi obrolan ya, kalau mereka itu memang apa ya, mungkin kecewa dengan timnas Malaysia ya, karena masuk sejarah mereka itu bisa ditahan imbang oleh Kamboja. Ini sangat luar biasa. Kamboja itu mungkin bangkit sekarang teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman ya, kita itu menunggu nanti ketika Indonesia bermain ya, tentu saja menunggu lagu dari Ibu Sud ya, yang bisa membuat kita itu bangkit, membuat kita itu semangat ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan video-video tadi, komentar dari para netizen bisa menghibur kita semuanya. Jangan marah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.